teman-teman, aku mau cerita soal pilihan besar yang aku hadapi setelah aku lulus kuliah. Cerita ini tentang bagaimana aku memilih jalan hidup aku sendiri. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat kalian yang mungkin lagi ada di fase yang sama kayak aku. Setelah aku lulus kuliah, aku bingung banget, ada 3 pilihan. Yang pertama pastinya kita sebagai generasi muda, kita pingin banget kan cari kerja dengan gaji yang minimal itu UMR. Atau yang kedua, aku mau fokus jadi content creator atau influencer. Atau bahkan yang ketiga, kembangin usaha makanan keluarga yang masih rumahan. Jadi setelah aku pikir-pikir dan analisis, aku milih gabungin dari 2 hal. Aku mau bantu usaha keluarga aku sambil jadi content creator yang promosiin usahanya sendiri. Ini menurut aku adalah jalan yang paling masuk akal dan bisa berkembang untuk kedepannya. Alasan aku untuk memilih opsi ini, usaha ini itu jadi penghasilan utama untuk keluarga aku. Aku juga bisa belajar manajemen secara nyata. Aku juga bisa aktualisasi diri lewat konten dan juga kreativitas. Nah, langkah nyata apa sih yang aku lakuin untuk kedepannya? Aku punya ide kalau minggu pertama itu mau audit usaha. Kayak cek menu, mungkin ada yang perlu di-upgrade, itu bagus banget untuk kedepannya. Yang minggu kedua aku mau buat apa? Mau lebih kefokusin konten-kontennya setiap harinya. Untuk minggu ketiga mungkin aku bisa tambahin testimoni atau bahkan proses pembuatannya juga. Nah, untuk minggu keempatnya mungkin dengan uji coba promosi dan juga lihat responnya. Jadi aku bakalan nyoba promosiin gimana sih caranya biar puding CLBK ini bisa berkembang pesat dan diketahui oleh seluruh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa seluruh dunia. Yang paling penting, aku pengen kalau misalnya target usahanya itu omsetnya stabil di mungkin 5 juta per bulan dulu. Nah, gimana sih cara aku untuk meminimalisir bias dalam kehidupan? Jadi, aku buat tabel perbandingan antara semua pilihan. Aku ajak diskusi untuk orang tua aku dan juga adik aku pastinya. Dan yang terakhir, aku bakalan lihat data, potensi jangka panjang, dan sesuaikan sama passion. Nah, kapan sih aku butuh waktu untuk negosiasi? Aku butuh waktu buat negosiasi itu ke orang tua. Orang tua itu maunya usaha tetap sederhana, tapi aku pengen usahanya itu lebih profesional dan juga kekinian. Caranya gimana sih? Dengerin dulu pendapat mereka. Kita nggak boleh asal comot-comot, asal ngomong semau kita, seenak kita, karena itu usaha keluarga. Jadi kita harus dengerin dulu, baru kita ngomong. Kedua, kita harus tunjukin data, rencana, dan juga contoh sukses dari usaha yang serupa. Kita liatin tuh contoh konten-konten creator atau contoh usaha-usaha UMKM yang mulai branding untuk di sosial media. Yang ketiga yakni tawarin solusi bertahap, misalnya rebranding pelan-pelan, tapi tetap jaga ciri khas rasa. Jadi itu nggak bakal ngurangin cita rasa yang kita punya, malah bikin kita semakin terkenal. Pelajaran yang aku dapat saat ini, aku belajar bahwa mikir secara manajerial itu bukan cuma pakai logika, tapi juga harus bisa kelola emosi, punya data dan rencana, paham akan kebutuhan nyata dan juga ambil keputusan dalam realistis. Dulu aku pikir masa depan itu ditunggu aja, tapi sekarang aku sadar masa depan itu dibentuk lewat keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Pilihan terbaik itu bukan soal yang paling gampang, tapi yang paling seimbang dan juga bisa terus berkembang. Dengan bantu usaha keluarga sambil jadi content creator, aku bisa gabungin nilai kekeluargaan dan juga kreativitas dalam hidupku. Kalau kamu juga lagi bingung soal pilihan hidup, semoga cerita ini bisa bantu kamu berpikir lebih jernih ya. Jangan takut ambil keputusan yang kamu yakini, asal ada perencanaan yang jelas.